Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ibu harapkan kalian semua tetap dalam keadaan puasa yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Hari ini adalah materi tentang puasa Ramadan membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Ini tentang akidah akhlak ya. Akhlak adalah sebuah tombol penggerak kehidupan manusia yang kokoh. Akhlak sangatlah berpengaruh pada kehidupan manusia yang akan dijalani dengan baik dan buruk. Dengan adanya akhlak, maka kehidupan manusia itu akan terarah dan teratur. Sebaliknya, dengan tidak adanya akhlak, maka kehidupan manusia akan kocar-kacir dalam menghadapi dan menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki cara atau sikap dalam menentukan akhlaknya yang lahir dengan sendirinya secara otomatis tanpa adanya pemikiran yang mendalam. Akhlak lahir secara spontanitas dalam menggeluti kehidupan manusia yang panjang. Sangatlah janggal sekali jika manusia membuat akhlaknya dengan cara terencana dan teratur menurut kemauannya, karena akhlak bersifat murni yang lahir dari pembawaan jiwa dan hati manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akhlak berarti sifat atau karakter yang sudah tertanam dalam diri manusia untuk menjalani dan menentukan jalan kehidupannya, baik itu akhlak yang baik maupun yang buruk. Akhlak yang baik dan yang buruk merupakan dua jenis tingkah laku yang berlawanan dan terpancar daripada dua sistem nilai yang berbeda. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak manusia, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Di bulan suci Ramadan, ya, mengandung nilai dan hikmah bagi manusia yang menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita luruskan niat kita, segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nilai dan hikmah yang didapat dari menjalankan ibadah puasa Ramadan yaitu kesalahan-kesalahan melainkan efek yang manfaatnya dirasakan langsung oleh hamba yang berpuasa. Di antara hikmah puasa menurut Yusuf Qaradawi dalam fikih puasa, ya, adalah mendidik irodah atau kemauan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan sifat sabar atas ketaatan dan sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan. Puasa adalah amalan pada batin dengan kesabaran sendiri-sendiri. Dan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sabar banyak sekali, sehingga tidak tercakup dalam bilangannya. Dalam ibadah puasa terdapat hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Pada kenyataannya, akhlak merupakan hal yang fundamental, karena akhlak adalah manifestasi dari sikap dan kepribadian manusia. Dan akhlak juga merupakan kehendak lahir, dan jika seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. Manusia dalam tingkah laku perbuatannya selalu dalam pilihan antara baik dan buruk, ya. Hanya ada dua pilihan, baik dan buruk, ya. Dalam puasa kemauan bertanding selalu memilih yang baik, sehingga melahirkan tingkah laku perbuatan yang baik pula. Dibiasakan seseorang mukmin, ya, mendisiplinkan akhlaknya pada suatu ketika menjadi kebiasaan dan tabiatnya. Tabiat ini membentuk kepribadian muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa tafakun. Disiplin akhlak melindungi jiwa manusia agar apa? Agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Puasa dapat menertibkan kemauan dan jiwanya, dan jiwa yang dimaksud ini adalah jiwa yang hina dan keji yang senantiasa menggoda hatinya. Pernyataan di atas adalah beberapa catatan tentang hikmah puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti pernyataan Imam Al-Ghazali yang menekankan bahwa hikmah puasa yang paling dalam adalah berasal dari manusia dengan sifat Allah, adalah merupakan pernyataan global pula
yang secara implisit menggambarkan manusia telah mencapai hikmah ini. Maka keharmonisan dalam diri dan hubungan dengan masyarakat akan terbina. Itulah rahasia Imam Al-Ghazali yang ditegaskan bahwa rahasia puasa yang sebenarnya adalah melemahkan tenaga yang biasanya dipergunakan setan untuk mengajak kita ke arah kejahatan. Dan tujuan puasa adalah menaklukkan hawa nafsu dan meningkatkan kemauan untuk beramal soleh ya. Jadi kalau dilihat dari sudut psikologis, maka efek yang terpenting dari puasa yaitu membentuk watak dan karakter manusia menjadi patuh dan disiplin terhadap peraturan ya, peraturan terhadap hukum, dan menjalankan peraturan bukan karena takut dan khawatir terhadap sanksi yang nyata. Orang yang mengerjakan puasa telah berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya dan membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Dan disinilah letak nilai-nilai edukatif atau pendidikan ibadah puasa yang dapat mendidik manusia untuk mempertinggi sifat-sifat sabar. Kesabaran yaitu menahan adalah nilai dari aurat penting keteguhan jiwa manusia. Maka hikmah puasa menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah derajat puasa derajat puasa yang dikemukakan Imam Al-Ghazali di atas dilaksanakan, maka orang yang berpuasa akan menjadi manusia yang berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Yang kedua dari sudut sosiologis atau kemasyarakatan, maka puasa dapat mendidik manusia muslim dalam menumbuhkan sifat pemurah dan penyayang. Yang ketiga dari sudut pandang psikologi, maka pengaruh yang terpenting dari puasa itu membentuk watak dan karakter manusia menjadi patuh dan disiplin terhadap suatu peraturan. Patuh terhadap hukum Allah semata-mata yang dimotori dengan jiwa yang bertakwa. Yang keempat, Imam Al-Ghazali memandang puasa adalah atau hakikatnya adalah menahan syahwat atau hawa nafsu ya, serta mengembalikannya kepada batas kesederhanaan ya. Maka akan terpancarlah sifat-sifat yang mulia seperti suka menolong, menghormati sesama, mau bergotong royong, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, puasa itu dapat mendidik manusia untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Ya, ini adalah pendidikan karakter tentang puasa Ramadan. Ya, jadi puasa di bulan suci Ramadan itu dapat membentuk pribadi Muslim yang berakhlakul karimah. Baik, anak-anakku, mudah-mudahan kalian dapat memahami materi hari ini ya. Ibu harapkan kalian menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa sholat 5 waktunya ditingkatkan lagi. Lalu tadarus Al-Qur'annya juga ditambah ya. Mudah-mudahan hatam ya 1 bulan ini kalian membaca Al-Qur'annya. Karena siapa orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya itu akan berlipat-lipat ganda. Ya, ganjaran pahalanya 1 dibanding 10, bahkan 100 atau lebih. Ya, itulah hikmah puasa Ramadan tentang membentuk pribadi Muslim yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dapat menjadi pribadi-pribadi Muslim ya, muslimin dan muslimat yang berakhlakul karimah, yang berkarakter muslimah ya. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.